Tuhan tidak terburu-buru, tapi tak pernah terlambat. Nah, saudaraku, setelah kegagalan manusia di Menara Babel, Alkitab tidak mencatat hukuman lanjutan atau konflik besar, melainkan silsilah yang tampak sunyi dan biasa. Namun di balik nama-nama yang terlihat sederhana inilah, Tuhan sedang menenun rencana keselamatan yang panjang, sabar dan penuh kepastian. Kejadian 11, 10-26 menunjukkan bahwa Allah bekerja melalui waktu, generasi dan kesetiaan yang tidak selalu disorot oleh manusia. Nah, saudaraku, bagian ini juga menuntun kita untuk melihat satu garis penting dari Sem hingga Terah dan kelak menuju Abram sampai akhirnya dikenapi dalam Yesus Kristus. Tuhan tidak terburu-buru, tetapi setiap langkahnya mengarah pada pengenapan keselamatan yang sempurna. Kejadian 11 ayat 10-26. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakan Arpaksad. 2 tahun setelah air bah itu, Sem masih hidup 500 tahun. Setelah ia memperanakan Arpaksad, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Arpaksad hidup 35 tahun, ia memperanakan Selah. Arpaksad masih hidup 403 tahun. Setelah ia memperanakan Selah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Selah hidup 30 tahun, ia memperanakan Eber. Selah masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Eber, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakan Peleg, dan seterusnya sampai di ayat 22. Ayat 22, setelah Serug hidup 30 tahun, ia memperanakan Nahor. Serug masih hidup 200 tahun setelah ia memperanakan Nahor, dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakan Terah. Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakan Terah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Nah, saudaraku, 3 kebenaran sejati. Yang pertama, Tuhan setia bekerja dalam proses yang sunyi untuk mengenapi janji keselamatannya. Di ayat 10-13. Nama-nama dalam silsilah ini, saudara, tidak begitu terkenal, tetapi setiap nama itu penting di mata Tuhan. Mereka adalah mata rantai yang menghubungkan janji Allah setelah air bah dengan rencana keselamatan yang lebih besar. Kesetiaan Tuhan dalam menjaga garis keturunan ini akhirnya mengarah kepada kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Kita bisa lihat di Matius 1 ayat 1 sampai dengan 17. Apa yang dimulai dengan proses yang sunyi di Kejadian digenapi secara penuh di dalam Kristus. Nah, saudaraku, karena itu tetaplah setia meskipun hidup tidak terlihat istimewa. Tuhan memakai kesetiaan hari ini untuk mengenapi rencana besarnya di masa depan dalam hidup saudara. Yang kedua, setiap generasi dipakai Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Kristus. Di ayat 14-20. Saudaraku, setiap generasi dalam silsilah ini memiliki satu peran penting, yaitu meneruskan kehidupan dan iman. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa hidup mereka sedang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Yesus tidak datang secara tiba-tiba, saudara. Ia lahir melalui proses sejarah yang begitu panjang. Ini membuktikan bahwa keselamatan adalah karya Allah yang terencana dan konsisten. Karena itu mari kita belajar untuk hidup dengan tanggung jawab rohani yang ada pada kita. Iman dan ketaatan kita hari ini dapat menjadi bagian dari kesaksian Allah bagi generasi selanjutnya. Dan yang ketiga, saudara, waktu Tuhan berpuncak pada Kristus sebagai pengenapan janji Allah di ayat 21-26.
Silsilah ini berakhir pada Terah, ayah Abraham. Dari Abraham, janji Allah tentang berkat bagi segala bangsa mulai dinyatakan. Nanti kita akan lihat di pasal 12 ayat 1 sampai 3. Dan janji itu akhirnya digenapi di dalam Yesus Kristus. Galatia 3 ayat 16. Jadi saudara, apa yang tak nampak seperti penundaan sebenarnya adalah persiapan ilahi. Ketika waktunya genap, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Di Galatia 4 ayat 4. Dari bagian ini saudara, kita belajar untuk percaya pada waktu Tuhan. Jika Tuhan belum bertindak, bukan berarti ia lupa. Ia sedang mempersiapkan pengenapan yang sempurna di dalam diri kita. Pertanyaannya saudara, apakah saya percaya bahwa Tuhan sedang bekerja meski hidup saya terasa biasa? Apakah saya hidup dengan sadaran bahwa iman saya berakar pada Kristus? Dan apakah saya mau menunggu waktunya Tuhan dengan ketaatan dan terus berharap kepada Kristus? Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih karena Engkau setia bekerja melalui waktu dan generasi. Ajari saya untuk terus percaya bahwa di dalam Yesus Kristus semua janji Allah digenapi secara sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat-Nya. Tuhan meneguhkan iman saudara di dalam Kristus, memberi kesabaran dalam penantian, dan menuntun hidup saudara sesuai dengan waktunya Tuhan yang sempurna. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jika saudara membutuhkan doa, pendampingan rohani, atau konseling, saudara dapat menghubungi nomor pada deskripsi video ini. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa pada renungan SKS berikutnya. Shalom.